Selamat pagi Sobat GMJ semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini dengan iman kita, dengan seluruh hati, pikiran kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang boleh senantiasa memberikan sukacita dalam hidup kita. Amin. Amin. Biarlah pagi hari ini sukacita Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari kita mau terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam kami Tuhan. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Yes Lord, sungguh kami percaya Tuhan, sukacita surga ada dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa ada sukacita surga yang boleh melimpah di dalam hidup kami. Ada kekuatan Tuhan yang boleh kami alami setiap hari. Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, pagi hari ini Tuhan, ajar kami, sadarkan kami Tuhan, bahwa kami punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami,
Kau adalah sahabat kami, Yesus, Tuhan kami yang setia. Apapun Tuhan, kondisi kami pagi hari ini, kami mau datang Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak mampu kalau kami berjalan tanpa Engkau. Biarlah pagi hari ini, kami sungguh-sungguh boleh datang dengan penuh kerinduan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Kaulah sahabat kami yang terbaik. Ini setiap iman kami Tuhan. Pujian syukur kami. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Sungguh Tuhan, Engkaulah sahabat kami yang setia. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Kaulah Yesus, Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku
bersyukur sebab Tuhan Yesus tak pernah melepaskan kami. Engkaulah Immanuel, Engkaulah Immanuel, oh, Engkaulah Immanuel, Engkau yang beserta kami Tuhan.
syukur kami. Oh Yesusku, ini iman kami Tuhan. Sungguh Engkau yang jadi kekuatan kami selamanya, Yesus. Oh Yesusku, kekuatanku, Kau besertaku selamanya. Kau Immanuel, Kaulah iman. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang bersama kami. Tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel, selalu besertaku, tak terpisahkan dari kasih-Mu. Oh Yesusku, Kaulah Immanuel, Kau yang beserta kami. Selalu besertaku, tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Sungguhlah Engkau Immanuel dalam hidup kami. Selalu besertaku, tak terpisahkan dari kasih-Mu. Oh Yesusku, tak terpisahkan, tak terpisahkan dari kasih-Mu. Oh Yesusku, tak terpisahkan, tak terpisahkan dari kasih-Mu. Oh Yesusku, kasih-Mu cukup bagi kami. Apapun yang kami alami, apapun ya Tuhan, tetap kami memandang Engkau. Kami mau terus percaya, tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau melepaskan kami. Sebab kasih-Mu cukup bagi kami, ya Tuhan. Ini setiap ungkapan iman kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi saat-saat ini, ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, mata kami mau terus pandang Engkau, Yesus. Oh.
cukup bagi kami. Kasih-Mu Tuhan yang boleh senantiasa menopang kami. Oh Yesus, oh Yesus, bawa kami mendekat, bawa kami mendekat. Ajar kami untuk percaya, ajar kami Tuhan, kami mau terus pandang wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Engkau meneguhkanku, Engkau yang menolong kami, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, ini setiap iman kami Tuhan. Kami mau nyatakan memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau yang beserta kami, sebab Kau besertaku. Kami mau katakan, kami tidak bimbang, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Kau yang menolong kami, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Sebab Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Dengan segenap iman kami mau nyatakan memegangku dengan tangan kananmu.
Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang menopang kami yang percaya telah Kau kuatkan, Engkau telah memulihkan kami. Shikiara bayara masuk Jesus, Shikiara bala bayara masuk. Engkau yang menolong kami, Shikiara bayara Shikiara bayara bayara lalala. Engkau yang memulihkan kami, Shikiara bayara Shikiara bala bayara Shikiara lalala. Shikiara bayara la 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 ba Shikiara bayara la la bayara bayara yara yara ba Shikiara la 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 yara ma yara Shikiara la la. Shikiara bayara la 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 ma Shikiara la 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 Kiara maso Kiara la la Shikiara maso Jesus Shikiara bala 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 bayara la 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 Shikiara bala 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 Shikiara wala bayara la 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 Shikiara bala 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 Shikiara la 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 Shikiara la 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 Shikiara bala bayara la la Shikiara la 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 Shikiara bayara yara Shikiara bayara yara Shikiara Jesus Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami merasakan Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menolong setiap daripada kami. Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan setiap kata-kata-Mu, setiap kebenaran yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami memakan roti hidup itu, kami menikmati firman-Mu, dan kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap daripada kami, baik hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, juga setiap daripada kami yang akan mengikuti Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Biar Engkau memberikan hikmat, Engkau memampukan setiap benih yang tertanam ini boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi kehidupan yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat kami merenungkan firman ini dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus.
bersama dengan persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, teman-teman viewer GMJ. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bacaan yang luar biasa. Saya percaya tadi saat kita menyembah, memuji Tuhan, kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa inti dari iman kita, inti dari kepercayaan kita adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Itu adalah inti yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa segala dasar iman kita adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Nah, pertanyaannya pagi hari ini adalah sebenarnya bagaimana sih kita harus mengasihi manusia? Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita? Ini sesuatu yang sering mudah kita ucapkan, terutama kalau kita dalam persekutuan doa atau di gereja. Kita adalah orang yang sering dikenal dengan orang yang mengasihi, orang yang penuh kasih. Tapi sebenarnya bagaimana kita mengasihi? Pagi hari ini kita akan membaca dari Injil, diambil dari Lukas 14 ayat 1-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur? Meskipun pada hari Sabat, mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus menunjukkan contoh, bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama. Yang pertama, mengasihi itu adalah kita bertindak. Kita seringkali kita ini hanya berhenti dengan kata-kata, oh ya aku mengasihi engkau, aku mengasihi sesamaku. Tetapi kita terkadang susah atau tidak mau untuk bertindak. Tadi kita lihat di bacaan Injil, Yesus ini diundang makan sama orang Farisi pada hari Sabat. Dan semua orang mengamat-amati dia. Jadi orang-orang Farisi ini punya agenda tertentu bahwa mereka ini kepingin tahu Yesus ini menyembuhkan orang enggak ya pada hari Sabat. Karena menurut hukum mereka, di hari Sabat itu seseorang tidak boleh bekerja. Dan Yesus dan mereka menganggap menyembuhkan orang itu sama dengan bekerja. Hari Sabat yang sebetulnya adalah berkat, tetapi oleh orang Farisi digunakan sebagai alasan untuk tidak menolong orang lain. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, sewaktu ada orang di depan Yesus, orang yang dikatakan busuk air, Yesus kan tanya gini ya, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini berbicara bahwa di hari Sabat itu yang dilarang kan bekerja ya. Bekerja itu kan teman-teman tahu sendiri ya, namanya bekerja itu kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan upah, mendapatkan sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi waktu Yesus menanyakan ke orang Farisi, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Itu berbicara tentang jangan sampai kita menganggap mengasihi orang itu hanya sebatas seperti bekerja ya, kita mengharapkan sesuatu kembali, tapi mengasihi itu harus tulus dan harus diwujudkan dalam tindakan. Kemudian dia bertanya di ayat 3, dia segera menyembuhkan di ayat ketiga, dan di ayat kelima
dia tanya lagi, jika anak atau ternakmu jatuh ke sumur, apakah engkau segera menolong? Nah, ini berbicara tentang juga bagaimana kita ini kalau melihat seseorang yang membutuhkan, kalau kita katanya mengasihi, tentunya kita harus langsung bertindak. Nah, ini yang sesuatu yang seringkali menjadi yang kita diingatkan pagi hari ini, bahwa kita ini nggak harus tidak boleh hanya berhenti dikata, oh ya aku mengasihi engkau, oh ya aku ini ikut persekutuan doa, berarti aku mengasihi orang-orang. Tetapi kita saat melihat orang membutuhkan, kita jangan-jangan seperti orang Farisi itu, kita berhenti bertindak. Mungkin alasan kita sepele, oh itu bukan bagianku. Saya pernah datang di satu persekutuan doa, saat melihat seseorang yang mungkin datang terus dia bingung, gak dapat tempat duduk. Mungkin, oh aku bukan aser kok, bukan tugasku mengantarkan dia untuk mencari tempat duduk. Atau mungkin kita di parkiran gereja, kita melihat seseorang yang sukar mengeluarkan sepeda motornya dari parkiran gereja. Jangan-jangan kita juga mikir, loh aturannya kan aku bukan OMK yang lagi bertugas untuk bantu teman parkir. Kita berhenti, kita terkotak-kotak mungkin pada peran atau aturan yang sudah diberikan oleh gereja. Bahwa misal saya seorang pewarta, tugas saya cuma ngomong di depan, cukup. Tapi saya lupa bahwa saat saya mengasihi seseorang, saya harus bertindak. Nggak bisa dikotak-kotak oleh mungkin aturan atau pelayanan atau struktur yang sudah diberikan oleh gereja kita atau komunitas kita. Saya sangat terberkati oleh ketua komunitas. Jadi dia adalah seseorang, kemarin saya sharing di dalam sel, saya terberkati oleh orang ini. Karena dia meskipun seseorang yang bisa menyuruh, misalnya ya, kursi di persekutuan doa waktu itu, kasusnya kursi di persekutuan doa lagi kurang, dia adalah seseorang yang langsung ke belakang, ngambil kursi, nata di depan. Seorang yang secara aturan dia tidak perlu bertindak itu. Secara aturan dia bisa bilang ke teman-teman yang lain, tolong dong bagian aser atau bagian siapapun yang bertugas, ambil kursi, bawa ke depan. Tapi seseorang ini di komunitas kami, dia dengan inisiatifnya sendiri, dan saya percaya karena dia mengasihi, dia ke belakang, dia ngambil kursi, nata di depan. Seseorang yang bertindak mungkin di luar kotak yang seharusnya diberikan, tapi dia melakukan itu karena kasih. Jadi saat kita berbicara bahwa kita mengasihi orang lain, kita mengasihi umat persekutuan kita, kita mengasihi keluarga kita harus menunjukkan dengan tindakan tanpa terkotakkan oleh aturan sabat. Aturan sabat itu bisa jadi kenyamanan kita, bisa jadi oh ini kan hari Minggu, hariku libur, nggak usahlah nolong-nolong orang, atau oh ini hari Minggu, hariku mager, mau tidur seharian, gak usahlah melakukan perbuatan kasih. Tapi kita diminta saat ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerlukan bantuan, ya segera bertindak. Hari ini saya juga, tadi saya sempat tegang untuk membawakan firman ini, karena menurut aturan, hari ini bukan giliran saya. Hari ini bukan giliran saya, tapi karena kasih, karena jadi tadi waktu saya nyiapin, oh iya ya Tuhan, ini maksudnya. Hari ini meskipun bukan giliran saya seharusnya, tapi karena orang atau teman-teman viewer GMJ atau siapapun nanti yang mendengarkan atau komunitas ini membutuhkan kasih Tuhan diceritakan, ya disinilah saya. Ini sesuatu, tadi saya waktu tegang itu saya diingatkan Tuhan, ya ini prakteknya. Ini adalah prakteknya bahwa kamu harus mengasihi dengan tindakan. Di luar mungkin jadwalmu, kamu harus menolong. Jadi kalau kita menolong, bertindak, teman-teman jangan tunggu jadwal, langsung gitu ya. Termasuk kalau di dalam sel kita, kalau kita bisa menolong, bukan giliran kita, ya langsung lakukan aja. Karena orang yang membutuhkan itu butuh segera ditolong. Tadi dikatakan Yesus, jikalau anak atau ternakmu masuk ke dalam sumur,
bukankah engkau segera menolongnya? Jangan sampai kalau kita melihat orang yang membutuhkan, kita ngomongnya gini, tunggu minggu depan ya, minggu depan aku baru tugas. Minggu depan ya baru tak doain, soalnya minggu depan aku baru tugas syafaat. Nah, itu adalah sesuatu yang harus, tindakan yang harus dilakukan segera. Jangan sampai kita karena aturan, karena jadwal, karena apapun, membuat kita berhenti untuk bertindak. Itu yang pertama ya. Jadi mengasihi berarti kita harus bertindak. Dan bertindak kita harus juga kadang-kadang melupakan apa yang selama ini menjadi zona nyaman kita. Mungkin jadwal kita, waktu istirahat kita, apapun itu, kita harus mau untuk bertindak. Dan yang kedua, mengasihi berarti rela berkorban. Ada satu pepatah di dunia ya, ini bukan pepatah rohani. Katanya begini, mengasihi adalah berarti memberikan diri sampai kamu merasa sakit. Nah, itu pepatah dunia ya. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya ini juga masuk akal. Kita nggak mungkin mengasihi tanpa berkorban. Di ayat 3 tadi, resiko yang diambil Yesus. Yesus ini tadi dikatakan sedang diamat-amati. Jadi Yesus ini lagi dipantau oleh orang Farisi. Jika dia membuat kesalahan, dia akan segera ditangkap dan dihukum. Tetapi kita tadi perhatikan bahwa Yesus, meskipun dia sedang diamat-amati, dia mengambil resiko itu. Dia mengambil resiko untuk menolong orang lain. Resiko yang seharusnya kalau Yesus mau tidak berkorban, ya aku nggak usah nolong. Mungkin dia tidak akan dihukum oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi ini tidak akan menemukan alasan untuk menghukum Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah dia mengambil resiko. Dia mengambil resiko bahwa dia akan menghadapi perlawanan dari orang lain. Dari orang-orang Farisi dan orang-orang yang ingin dalam tanda kutip menghukum Yesus. Jadi waktu mengasihi orang ini, orang yang busung air dan menolong, Yesus itu membayar harga. Yesus tahu dengan menolong orang tersebut, orang Farisi akan menemukan alasan untuk menangkap Yesus. Ini ada sesuatu pengorbanan dari Yesus. Kita mungkin tadi lihatnya, oh sepele ya, Yesus cuma nolong. Tapi Yesus ini sedang diamat-amati. Jadi saya bayangkan misalnya saya diamat-amati untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi misalnya kita lagi diamat-amati, kamu nggak boleh minum ya. Kalau saya sengaja minum kan berarti saya akan dihukum. Nah Yesus ini lagi diamat-amati, apakah dia menolong atau tidak di hari Sabat itu. Tetapi Yesus tetap mengambil resikonya untuk menolong. Teman-teman viewer GMC, berapa banyak daripada kita saat kita mungkin Tuhan senggol sedikit, Tuhan tunjukkan sedikit, kamu harus menolong dia. Tapi kita mikirnya, oh Tuhan enggak. Untuk menolong dia berarti aku harus buang waktuku untuk istirahat. Untuk menolong dia berarti aku harus mungkin keluar uang untuk transport ke sana. Berapa banyak daripada kita saat Tuhan tunjukkan seseorang untuk kita tolong, kita enggan untuk berkorban. Kita enggan untuk berkorban seperti Yesus. Yang Yesus korbankan tadi adalah akhirnya orang Farisi menemukan alasan untuk menghukum Yesus. Bagaimana dengan kita, para viewer GMC? Saat kita mau mengasihi atau melayani, kita dituntut juga untuk melepaskan sesuatu. Bisa mengorbankan kenyamanan. Atau mungkin kita harus rela berhadapan dengan kritik atau kesalahpahaman saat kita melakukan kebenaran dan kasih. Saya pernah menolong seseorang yang seharusnya tidak perlu ditolong. Jadi kritiknya ngapa? Ngapain kamu kok nolong dia? Kamu koncoan ya sama dia? Kritik-kritik yang kita hadapi saat kita menolong seseorang. Mungkin kita mengorbankan waktu, uang, atau ego. Habis nolong, terus orangnya nggak mengucapkan terima kasih, nggak mengucapkan apa. Kita harus tetap tulus menolong. Atau mungkin kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Seperti Yesus akhirnya mengorbankan
kepatuhannya dia supaya nggak dihukum untuk menyelamatkan seseorang ini. Ini suatu pengorbanan yang sangat besar bagi Yesus. Jadi pagi hari ini, teman-teman viewer GMC, kita diingatkan bahwa kalau seluruh iman kita terletak dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mari kita mengasihi dengan benar. Mengasihi dengan sungguh-sungguh bertindak tanpa menunda-nunda. Dan yang kedua, mengasihi dengan rela melepaskan sesuatu yang mungkin menghalangi kita untuk mengasihi atau menolong orang lain. Saya ingin teman-teman merenungkan teladan Yesus. Tadi sebelum saya membawakan renungan ini, selain tegang, saya lagi merasa nggak pantas untuk bawa firman. Karena satu dan lain hal, saya merasa enggak Tuhan, saya nggak pantas. Dan akhirnya saya berdoanya lama. Terus tadi ada teman-teman singer tanya, kamu doa makannya kok lama? Karena saya benar-benar, Tuhan hari ini aku merasa nggak pantas ya. Merasa down, merasa secara iman lagi perlu di-boosting, perlu dibantu. Bukan yang imannya lagi wow banget itu. Tapi setelah berdoa tadi, saya scrolling sebentar IG, saya nemukan sebuah postingan bahwa sebuah doa. Tuhan kirimkan sebuah doa. Ya Tuhan, aku mau berterima kasih karena kesabaran-Mu yang luar biasa kepadaku. Meskipun aku sering salah, lambat menuruti firman-Mu atau kurang maksimal, Engkau tetap setia, baik hati, tidak cepat marah, kasih-Mu tidak menyerah padaku. Sesegera itu Tuhan menjawab doa. Saat saya membutuhkan, Tuhan menjawab doa. Sesegera itu Tuhan mengirimkan sebuah, ya sepele, hanya postingan. Tetapi Tuhan langsung menolong. Tuhan menolong dari perasaan saya yang merasa nggak mampu, merasa apa. Tuhan langsung menolong. Dan kalau kita lihat, Dia menolong kita lebih dari sekali. Dia menolong kita sampai Dia mati di kayu salib. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Jadi pagi hari ini, mari kita renungkan, kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa, secara luar biasa, mari kita juga mau membawa kasih-Nya itu ke orang-orang di sekeliling kita, dengan mau langsung bertindak saat ada orang yang membutuhkan, dan kita mau melepaskan sesuatu yang mungkin bagi kita sangat berharga untuk keselamatan orang lain. Saya ajak pagi hari ini, kita naikkan satu pujian. Pertama kita harus bersyukur bahwa kita terlebih dahulu sudah dikasihi Tuhan. Dan biarlah hidup kita yang sudah Tuhan kasih secara luar biasa, kita mau mempersembahkan, kita mau berkorban apa? Kita mau berkorban menyerahkan yang paling berharga, hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu, kami telah menerima pertolongan-Mu saat kami yang terjatuh dalam sumur itu. Engkau yang mengulurkan tangan untuk menolong kami Tuhan Yesus.
dan Engkau nggak pernah berlambat-lambat. Saat Engkau menolong kami yang terjatuh dalam sumur itu, Engkau mengorbankan nyawamu. Karena saat Engkau menolong kami, orang-orang Farisi itu mempunyai alasan untuk menyalibkan Engkau. Dan Engkau dengan rela, Tuhan. Karena Engkau ingin menolong kami, Engkau rela disalibkan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami telah menerima pertolongan dari-Mu. Dan ajar kami, Tuhan, kami juga sebagai orang-orang yang telah menerima pertolongan dari-Mu, kami juga mau mengasihi sesama kami sama seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Saat kami melihat teman-teman kami yang membutuhkan, mungkin teman-teman yang bagi dunia, bagi orang di sekeliling kami nggak layak ditolong, kami mau tetap tergerak untuk menolong. Tanpa terkotak-kotak, Tuhan, peraturan, tanpa terkotak-kotak, seharusnya aku nggak perlu menolong dia, tapi kami mau bergerak, kami mau menolong. Kami juga mau, Tuhan, menyerahkan apa yang mengikat kami, apa yang enggan kami korbankan, Tuhan, untuk menolong sesama kami, untuk mengasihi sesama kami. Biarlah, Tuhan, setiap daripada kami boleh menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami lewat kami mengasihi sesama kami. Terima kasih, Tuhan, dan biarlah kami mampu di tempat kerja kami masing-masing, di tempat kami Kau letakkan, kami mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih, Tuhan, dan biarlah doa ini kami serahkan dengan penuh syukur bahwa Engkau telah mengasihi kami. Amin. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hartaku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan, buat firman-Mu yang boleh menasehati kami, menguatkan kami, mengingatkan kami kembali. Untuk kami boleh terus hidup di dalam kasih, kami boleh mengasihi sesama kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh berdiam di hadirat-Mu, Bapa. Kami percaya, Tuhan, bahwa kasih-Mu ini boleh melingkupi setiap daripada kami pagi hari ini. Kasih-Mu, Tuhan, yang akan menguatkan kami, menuntun kami untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah, Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, boleh memberikan kami hikmat di dalam setiap tingkah laku kami, di dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami. Biarlah, Tuhan, dimanapun kami Kau letakkan, kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami boleh menjadi
saluran berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang kami temui hari ini boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Ini setiap kami Bapa, kami mau serahkan hari ini di dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami naikkan setiap doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sobat GMJ semua. Sampai bertemu di acara Good Morning Jesus berikutnya. God bless you all.